Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, sebuah ruang lembut untuk jiwa yang sedang berjuang, tempat untuk hatimu beristirahat dari hiruk-pikuk dunia, dan tempat untuk kembali mengingat satu hal yang paling menenangkan, bahwa Allah tidak pernah jauh. Hari ini kita akan merenungi tema yang begitu dalam, sebuah kalimat yang mampu menggetarkan hati siapapun yang sedang berada di ujung lelahnya. Inilah saat Allah turun tangan. Kalimat ini bukan sekadar penghiburan, melainkan kenyataan spiritual yang sering kita abaikan. Sebab di setiap titik terendah manusia, di setiap usaha yang telah habis, di setiap doa yang tak lagi mampu diucap, disitulah Allah mulai bekerja. Sebelum kamu melanjutkan renungan ini, tarik napas perlahan, tenangkan hatimu, dan izinkan dirimu merasakan bahwa apapun yang sedang kamu hadapi tidak sedang kamu jalani sendirian. Karena bisa jadi inilah saatnya Allah turun tangan dalam hidupmu. Dan jangan lupa, jika renungan ini menenangkan hatimu, silakan like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu agar lebih banyak hati yang kembali menemukan damai di channel Laras Hasanah. Ada saat-saat dalam hidup ketika manusia merasa benar-benar lemah. Saat semua pintu tertutup, semua doa terasa menggantung, dan semua usaha berakhir tanpa hasil. Kita sudah berjuang sekuat tenaga. Kita sudah mencoba berbagai cara, tapi hasilnya tetap sama. Tidak bergerak, tidak berubah. Hati mulai goyah. Keyakinan perlahan memudar, dan bibir hanya mampu berbisik lirih. Ya Allah, ya Allah, aku sudah tak sanggup. Namun, tahukah kamu, seringkali justru di titik itulah Allah turun tangan. Bukan ketika kamu masih kuat, tapi ketika kamu sudah benar-benar tak punya daya. Sebab selama kamu masih mengandalkan dirimu sendiri, Allah akan membiarkanmu berusaha. Dia akan menunggu sampai kamu benar-benar menyerah pada egomu dan sadar bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatannya. Ketika usaha manusia berhenti, barulah tangan Allah mulai bekerja. Dan saat Allah turun tangan, hal yang mustahil pun bisa menjadi mungkin. Berapa banyak kisah di dunia ini yang awalnya tampak seperti akhir, namun berubah menjadi awal yang baru. Karena Allah ikut campur tangan, seorang yang hampir kehilangan segalanya tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang tak pernah ia duga. Seorang yang hampir menyerah tiba-tiba diberi kekuatan yang tak ia pahami dari mana datangnya. Itulah tanda Allah turun tangan. Kadang Allah membiarkan sesuatu sulit, bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi agar kamu benar-benar tahu bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita seringkali baru mencari Allah saat semua jalan buntu. Tapi justru disitulah rahmat-Nya bekerja. Karena Allah tahu, selama kamu masih punya pilihan lain, kamu belum benar-benar berserah. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Al-Baqarah 186. Ayat ini
adalah bisikan lembut dari langit bahwa kamu tidak pernah sendiri dalam perjuanganmu. Ketika kamu menundukkan kepala dengan mata yang basah, Allah sedang lebih dekat dari apapun yang kamu sangka. Seringkali kita bertanya, kenapa baru sekarang pertolongan Allah datang? Namun sebenarnya bukan Allah yang terlambat, kitalah yang baru siap menerimanya. Allah menunggu sampai hatimu benar-benar tunduk. Allah menunggu sampai kesombonganmu hilang. Allah menunggu sampai kau benar-benar yakin bahwa hanya Dia satu-satunya tempat bergantung. Dan ketika waktu itu tiba, Allah turun tangan dengan cara yang begitu indah, penuh kelembutan, penuh kasih. Dan kadang begitu diam tapi pasti. Tanda Allah turun tangan bukan selalu keajaiban besar. Kadang hanya ketenangan di dada setelah sekian lama gelisah. Kadang hanya kekuatan untuk bangun pagi ini setelah semalam menangis. Kadang hanya keberanian untuk melangkah lagi meski tidak tahu apa yang menunggu di depan. Itulah cara Allah menunjukkan bahwa Dia bekerja, bahwa Dia masih bersamamu, bahwa Dia tidak pernah pergi, bahkan ketika kamu merasa ditinggalkan. Jadi, jika hari ini kamu merasa semua usaha sudah sia-sia, jangan berhenti. Jangan anggap doamu tak berguna. Karena bisa jadi inilah waktunya Allah turun tangan. Dan ketika Allah turun tangan, segala sesuatu yang dulu kamu tangisi akan berubah menjadi syukur. Yang dulu kamu anggap akhir akan menjadi awal baru yang jauh lebih indah. Sebab begitulah cara Allah bekerja. Diam, lembut, namun selalu tepat waktu. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tepat ketika kamu sudah berhenti mengandalkan manusia dan manusia adalah makhluk yang penuh rencana. Kita menyusun masa depan dengan detail, mengatur waktu, menulis impian, dan merasa yakin bahwa segalanya akan berjalan sesuai harapan. Namun, seringkali hidup tak berjalan sebagaimana yang kita bayangkan. Sesuatu berubah di luar kendali, arah berbelok tanpa permisi, dan kita pun mulai bertanya, "Ya Allah, kenapa semua tidak sesuai rencanaku?" Dan disitulah sebenarnya Allah sedang mengambil alih. Ketika sesuatu yang kamu rencanakan tidak terjadi, bukan berarti Allah menolakmu. Bisa jadi Dia sedang melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Sebab rencana manusia selalu terbatas, tapi rencana Allah meliputi seluruh kehidupanmu. Dari awal hingga akhir. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah 216. Ayat ini adalah pengingat halus bahwa apapun yang terjadi tidak pernah salah waktu. Hanya saja belum sesuai dengan keinginanmu. Lai kembali kepadanya sepenuh hati. Kadang Allah membiarkan rencanamu gagal bukan karena Dia tak mendukungmu, tapi karena Dia ingin kamu berhenti sebentar, melihat arah, dan menyadari bahwa kamu berjalan tanpanya. Betapa banyak dari kita yang begitu yakin dengan kekuatan sendiri, hingga lupa bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi jika Allah mengizinkan. Maka ketika rencanamu tiba-tiba berantakan, ketahuilah bahwa itu bukan akhir. Itu hanyalah tanda bahwa Allah sedang mengambil alih, dan Ia akan menulis ulang kisahmu dengan cara yang jauh lebih indah. Manusia seringkali ingin mengatur hidup
seperti buku yang sudah pasti. Padahal, hidup bukan catatan yang kita tulis, tapi naskah yang Allah susun dan kita jalani. Ada hal-hal yang tak akan pernah kita mengerti di awal, tapi kelak, di akhir perjalanan, kita akan melihat betapa sempurnanya setiap pengaturan Allah. Mungkin dulu kamu kecewa karena gagal, tapi lihatlah sekarang. Bukankah kegagalan itu justru menuntunmu ke arah yang lebih baik? Bukankah kehilangan itu justru membuatmu lebih dekat dengannya? Itulah bukti bahwa ketika Allah turun tangan, semua yang tampak kacau perlahan menemukan maknanya. Kadang Allah membuatmu kehilangan sesuatu agar kamu menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kadang Allah memisahkanmu dari seseorang agar kamu mengenal makna cinta yang lebih suci, cinta kepadanya. Kadang Allah membuatmu jatuh agar kamu tahu rasanya bersujud sepenuh hati. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Rencanamu mungkin tampak sempurna, tapi Allah tahu celah yang tak terlihat. Dia tahu apa yang akan terjadi jika kamu memaksa, dan Dia tahu bagaimana cara menyelamatkanmu, bahkan dari rencanamu sendiri. Dan mereka merencanakan, Allah pun merencanakan, dan Allah adalah sebaik-baik perencana. Quran Al-Anfal 30. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, ingatlah ayat ini, karena bisa jadi Allah sedang mengganti arahmu ke jalan yang lebih aman, lebih berkah, dan lebih sesuai dengan takdirmu. Ada kalanya Allah membuat segalanya berantakan agar kamu sadar bahwa hanya Dia yang mampu menata ulang. Dan di saat kamu berhenti melawan, berhenti memaksa, berhenti mengeluh, di sanalah keajaiban mulai bekerja. Sebab ketika kamu berserah, itulah tanda bahwa Allah sudah turun tangan. Lihatlah perjalanan hidupmu ke belakang. Berapa banyak kejadian yang dulu kamu tangisi, namun kini kamu syukuri. Berapa banyak hal yang dulu kamu sesali, namun ternyata menjadi titik balik terbaik dalam hidupmu. Semua itu adalah bukti bahwa Allah sudah lebih dulu bekerja sebelum kamu menyadarinya. Tugas kita bukan memahami semua yang Allah lakukan, tapi mempercayainya. Karena dalam setiap hal yang tidak kamu mengerti hari ini, ada rahasia indah yang sedang Allah tulis untuk masa depanmu. Jangan takut jika hidupmu tak lagi sesuai rencana, karena bisa jadi inilah saat Allah turun tangan dan menggantinya dengan rencana yang tak akan pernah gagal. Dan ketika semua telah selesai, kamu akan tersenyum di tengah air mata dan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah mengabaikanku. Engkau hanya sedang mengambil alih hidupku agar aku tidak tersesat dalam keinginanku sendiri." Ada waktu dalam hidup di mana semua terasa gelap. Doa sudah tak lagi mampu diucapkan. Air mata jatuh tanpa suara, dan hati terasa kosong, seakan dunia berhenti berputar untukmu. Namun justru di saat itulah, ketika semua kekuatanmu telah habis, Allah turun tangan, bukan dengan suara gemuruh, bukan dengan tanda yang besar, tapi dengan cara yang begitu halus hingga kamu mungkin tak menyadarinya. Kadang Allah turun tangan melalui seseorang yang datang di saat kamu paling membutuhkan teman bicara.
Terkadang lewat rezeki kecil yang tak kamu duga, lewat peluang sederhana, atau bahkan hanya lewat ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti dada. Itulah tanda bahwa Allah sudah mengambil alih, bahwa Dia tidak membiarkanmu berjalan sendirian di jalan yang berat itu. Kamu mungkin tak menyadari kapan Allah mulai bekerja, tapi tiba-tiba hidup yang dulu kamu anggap berakhir mulai menunjukkan cahaya baru. Tiba-tiba yang dulu kamu tangisi perlahan menjadi sesuatu yang kamu pahami, dan kamu mulai sadar bahwa semua yang dulu menyakitkan ternyata adalah proses penyembuhan. Begitulah cara Allah. Dia tidak selalu menghapus kesulitan, tapi Dia menguatkan hatimu agar mampu melaluinya. Dia tidak selalu memudahkan jalanmu, tapi Dia memastikan langkahmu tidak pernah sia-sia. Saat Allah turun tangan, hal-hal kecil bisa menjadi besar, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa tiba-tiba punya harapan lagi, yang merasa sendirian mendadak merasa ditemani. Kamu mungkin tak tahu bagaimana caranya, tapi semuanya mulai berubah. Bukan karena keadaan membaik begitu saja, tapi karena hatimu telah Allah sentuh. Terkadang pertolongan Allah bukan dengan mengubah keadaan, tapi dengan mengubah caramu melihat keadaan. Kamu tak lagi melihat dari kacamata sedih, melainkan dari sisi hikmah. Kamu tak lagi bertanya, "Mengapa aku?" tapi mulai berkata, "Ya Allah, apa yang Engkau ingin aku pelajari dari semua ini?" Dan ketika doa berubah seperti itu, itulah saat hatimu terhubung langsung dengan kasih-Nya. Allah turun tangan bukan hanya untuk menolong, tapi juga untuk mengajarkan. Dia ingin kamu belajar sabar, belajar ikhlas, belajar percaya bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terjadi tanpa izin dan kasih-Nya. Kadang Allah menunda agar kamu belajar menunggu dengan tenang. Kadang Allah memberi rasa sakit agar kamu tahu rasanya sembuh dari arah yang tak terduga. Dan kadang Allah memisahkanmu dari sesuatu agar kamu menemukan diri dan imanmu kembali. Ketika Allah turun tangan, semua hal yang tadinya kamu anggap akhir akan berubah menjadi awal yang baru. Pintu yang tertutup akan diganti dengan pintu lain yang bahkan lebih besar dan lebih indah. Dan kamu akan sadar bahwa penundaan, kehilangan, kegagalan, semuanya hanyalah jalan memutar menuju sesuatu yang sudah Allah siapkan. Setelah semuanya berlalu, kamu akan menoleh ke masa lalu dengan senyum. Meski dulu penuh air mata, kamu akan berkata dalam hati, "Ya Allah, ternyata setiap luka adalah langkah menuju Engkau." Sebab setiap air mata yang kamu jatuhkan tidak sia-sia. Setiap doa yang kamu panjatkan tidak pernah hilang. Semuanya tersimpan di sisi Allah, menunggu waktu terbaik untuk kembali padamu dalam bentuk yang paling indah. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Al-Insyirah 6. Ayat itu bukan hanya janji, tapi kenyataan bagi siapapun yang bertahan di jalan Allah. Karena ketika Allah turun tangan, Dia tidak hanya menghapus kesulitanmu, tapi juga menumbuhkan makna di baliknya. Maka jika hari ini kamu masih dalam proses, jangan putus asa. Kalau kamu masih menunggu, tetaplah bersabar, karena bisa jadi detik ini Allah sedang menata segalanya di balik layar hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, semua yang pernah kamu tangisi akan berubah menjadi sujud syukur yang tak berhenti. Inilah saat Allah turun tangan, bukan hanya kalimat penghibur,
tetapi janji dari Tuhan yang tak pernah gagal. Jadi, tenangkan hatimu. Apapun yang kamu hadapi hari ini, biarkan Allah bekerja. Dia tahu kapan waktu yang tepat. Dia tahu apa yang kamu butuhkan. Dan Dia tahu bagaimana cara mengubah air matamu menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Sahabat Laras Hasanah yang dirahmati Allah, jika renungan ini menyentuh hatimu, ingatlah kamu tidak sedang mendengar kebetulan. Bisa jadi inilah saatnya Allah sedang berbicara lewat kata-kata ini. Apapun yang kamu hadapi, jangan takut, jangan menyerah, karena setiap kali kamu merasa semuanya di luar kendali, disitulah Allah turun tangan dan segalanya mulai berubah. Teruslah percaya, teruslah berdoa, dan teruslah melangkah walau perlahan. Sebab selama kamu berjalan bersama Allah, tidak ada langkah yang sia-sia. Terima kasih sudah mendengarkan di channel Laras Hasanah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentarmu agar lebih banyak hati yang kembali tenang dan menemukan cahaya di setiap ujian hidupnya. Inilah saat Allah turun tangan, dan mungkin saat itu adalah sekarang. Di detik kamu sedang mendengarkan ini,